Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Purwiyanti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ada sesuatu yang kurang pas atau sudah benar apa yang sudah dilakukan. Oke, semua orang kamu tahu, mestinya kamu punya alasan sampai telat setelah
guru yang lihat pastian jalan. Kalau sudah telat harusnya cepat masuk lewat jalan yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kartasura, Ibu Bidari dari Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi, yaitu aksi nyata budaya positif di sekolah CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kartasura, yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Asih Purwiyanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga adalah presentasi budaya positif, dan acara yang keempat adalah tanya jawab, dan di akhir acara nanti akan kita tutup bersama. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada kesempatan siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mengijak acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Kartasura. Untuk Ibu kepada yang terhormat Ibu Bidari dari Sarjana Pendidikan, waktu dipersilakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami, Pak Iwan Nafis selaku MC pembawa acara pada kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah diseminasi yang akan dilakukan oleh teman kita Ibu Asih Purwiyanti SPG. Oke, siapa kita? Guru Indonesia. Apa mana kita? Beri yang terbaik untuk anak bangsa. Semangat anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mari kawan-kawan kita beri senyum, lihatkan diri kita. Iya, arahkan kepada Ibu Asih. Iya, semangat. Kita beri motivasi semangat. Beliau nanti yang akan memberikan kegiatan aksi nyata di dalam diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sekolah kita tercinta, Kartasura 1. Kita punya budaya positif yang sudah mendarah daging, yes? Yes. Itu adalah 3B. yang pertama bersih lingkungan, kedua bersih hati, yang ketiga bersih penampilan. Bersih lingkungan. Yes. Yang kedua bersih penampilan. Yes. Yang ketiga bersih hati. Iya, tepuk tangan, satu. Ambil sendiri uangnya. Bersih penampilan, bersih lingkungan, bersih hati. Kita punya page sekarang, silakan page yang disorot ya. Ya. Yes. Kita punya budaya sekolah itu, dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari day to day our activity. Yes. Yes, Betul Mbak Asih? betul Ibu. Yes, day to day our activities. Nanti Mbak Asih akan menyampaikan inovasi-inovasi, kreativitas yang akan disampaikan pada kita, akan menjadi khasanah tambahan kita di dalam membangun anak bangsa. Kita sepakat bahwa layanan yang utama kita adalah membangun karakter. Yes? Character building is the first for the basic di dalam kita melayani anak bangsa. Betul ya? Ya. Maka semoga acara CGP, kegiatan CGP ini benar-benar memberikan modal yang fundamental kepada Bapak Iwan Nafi, kepada Ibu Asih, dua orang yang berasal dari Kartasura 1 di dalam kegiatan CGP. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Donald dan Bapak Basri yang mendampingi teman-teman peserta kami. Kami titip kepada Bapak berdua, semoga teman-teman kami nanti benar-benar menjadi teladan di dalam memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan anak bangsa semakin progres dan memberi yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Amin. Begitu, sukses untuk Ibu Asih. Terima kasih. Sukses selalu dan semoga CGP
menjadi bagian yang terpisahkan dalam sistem membangun pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Kartasura. Amin. Segala kekurangan yang ada kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mas MC, Mas Iwan Nafi. Tapi mari sekali lagi kita beri motivasi kepada Ibu Asih. Nanti kalau saya bilang CGP sukses, gitu ya. Tambahnya ya, Ibu Asih sukses, gitu ya. Bapak Iwan sukses. Kakak nomor 1. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kartasura dalam kegiatan acara aksi nyata budaya positif di sekolah yang telah menyampaikan banyak hal dan tentu itu menjadi motivasi dan semangat bagi calon guru bergerak dan juga kita bersama. Memasuki acara selanjutnya yaitu presentasi budaya positif yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kartasura. Kepada yang terhormat Ibu Asih Purwiyanti Sarjana Pendidikan, waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Iwan Hanafi selaku pembawa acara pada siang hari ini. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum dimulai biar lebih semangat, wujud dari kita menghormati. Yang keluar dari kata-kata kita misalkan tolong, maaf, bisa dibantu. Terima kasih. Nah, kemudian yang terlihat seperti apa tindakannya yang terlihat? Berempati dengan orang lain. Seperti tadi ada yang sudah saya bantu. Tindakannya itu yang terlihat dia berempati dengan orang lain. Kemudian perilakunya kelihatan seperti apa kalau orang yang saling menghormati? Senyum, ramah sama orang, ya. Oke. Hormat. Jadi ini bisa kita lihat ya bagaimana hormat itu kalau terdengar seperti apa sih, kalau terlihat seperti apa sih, kalau berperilaku seperti apa. Kita lanjut keyakinan kelas. Tadi kan kita baru bilang keyakinan kelas apa sih? Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya coba bentuk. Saya coba buat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menggali informasi dari anak-anak. Kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Dengan cara anak-anak. Nah, ini anak-anak saya suruh menempelkan harapan mereka, pendapat mereka. Kelas yang mereka harapkan itu yang seperti apa sih? Kondisinya seperti apa sih? Gitu. Ini yang sudah saya praktekkan di semua kelas yang saya ajar. Ini kebetulan di kelas 9A yang saya praktekkan. Jadi mereka menempelkan pakai sticky note harapan-harapan mereka. Kemudian ini juga salah satu contoh di kelas berapa ini ya? Kelas 8D kelihatannya. Kenapa tidak mau? Tinggal penarikan kesimpulan. Jadi keyakinan kelasnya seperti apa sih? Tidak mau. Bisa saya bantu? Ya, terima kasih. Ini bentuk apa ini tadi? Menghormati. Terima kasih Pak yang telah membantu. Ini langsung praktek, ini langsung diaplikasikan bagaimana menghormati orang lain ini. Iya, terima kasih Pak Arif yang telah membantu. Ya, ini saling membantu, menghormati orang lain dan membantu. Oke, saya lanjutkan saja ke slide selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seseorang melakukan kegiatan itu berlandaskan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa saja sih? Nih, yang pertama survival. Apa itu? Bertahan hidup. Ya.
kebutuhan dasarnya kan bertahan hidup. Nah, sehingga kadang orang butuh makan, tidak terpenuhi kebutuhan makannya untuk bertahan hidup sehingga melakukan kegiatan kriminal. Kemudian belonging, rasa miliki, rasa ingin dicintai, ya semuanya mesti ingin ya, ingin merasa dicintai. Ini di konten di sekolah. Bagaimana anak yang kurang dicintai oleh keluarganya, itu efeknya di sekolah terlihat sekali. Bagaimana anak-anak yang dari sekolah, dari rumah itu broken home, di sekolah seperti apa? Kelihatan. Itu pada dasarnya karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar ingin dicintai. Kemudian power, ingin ingin dianggap, ingin memimpin, ya, dianggap ada. Kemudian freedom, kebebasan. Nah, ini biasanya ini kelihatan sekali ini anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Saya nggak mau seperti ini. Nah, itu berarti ada rasa kebebasan yang belum terpenuhi dari diri anak. Kemudian fun, variety, kesenangan. Ini yang sering dicari anak. Kita juga sering ya, ayo fun, healing gitu. Itu sebuah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Seringkali kita melihat di kelas anak melakukan sesuatu karena katanya alasannya cuma senang-senang tok. Iya enggak? Bercanda. Berarti mungkin karena ada rasa kesenangan yang belum terpenuhi. Itu kebutuhan dasar yang kadang yang seringkali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan kesalahan. Posisi kontrol. Posisi kontrol tadi sudah saya sebutkan di depan. Ada 5 posisi kontrol. Siapa yang masih ingat sebelum saya buka ini seperti apa posisi kontrol? Tadi sudah ada. Lupa? Oke lah, kita lihat. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua buat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini penghukum itu seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Kita lihat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang kalau kita tidak kontrol emosi ya ada close control gitu ya. Terus iya, kadang pengennya di posisi ini tapi terjebak di sini kadang. Oke. Lanjut. Hanya saja biar lebih jelas. Seperti apa sih posisi penghukum? Tidak hanya sekedar teori dan kata-kata. Ini biar lebih jelas kalian, biar tidak ya ada sedikit oleh-oleh, tapi tidak percuma kita duduk di sini ya. Biar tidak hanya sekedar kata-kata posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kita menanggapi anak melakukan kesalahan, kita melakukan penghukuman. Hukuman itu biasanya refleks. Kita kasih peringatan secara refleks. Ada benar? Atau keliling lapangan? Ya, oke. Iya, kelihatannya bersemangat sekali benar sahabat. Nah, ini cirinya untuk pembunuh biasanya memberikan hukuman, memberikan perintah secara refleks. Dan ini menyakiti. Apakah ada yang dihukum tidak merasa sakit? Menyakiti. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya dinamanya dengan dirembuk, tapi menyakitkan. Ini saya merasa sangat kecil. Itu otomatis kalau dikatakan dengan nada rendah, kemudian kata-katanya seperti itu, kalau bapak ibu sendiri perasaannya gimana ya? Sebetulnya saya jadi seorang yang gagal gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi apa? Teman. Seperti teman. Kalau seperti teman ya seperti teman, enak aja mau ngobrol. Bisa bapak bantu, bisa ibu bantu, apa yang bisa ibu bantu? Nah ini kecenderungannya biasanya anak kalau cenderung agak apa ya, seperti itu. Tapi itu. Nah terus yang keempat pemantau. Pemantau ini biasanya hubungannya dengan masalah konsekuen.
saja. Ini contoh pembuku. Ini contoh pembuku. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Ini bukan yang tadi. main basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, mas. Itu ada ke yang lainnya. Ini Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini posisi teman. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Begitulah teman-teman. Jadi ngajar bicara juga enak. Teman-teman itu seperti Pak Diki itu. Oke Pak Diki aja. Jadi ini kan ya agak sering dia bosan teman dengan Pak Diki ya. Kayaknya anak-anak tidak bagus sama Pak Diki. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu ciri apa sebagai teman. Ini bantu bapak bantu oh tolong ibu untuk ibu. Itu salah satu contoh sebagai teman. Kemudian ini untuk buka rumah ya, tolong untuk buka rumah. Itu berarti memposisikan diri seperti teman. Kemudian ini sebagai apa yang dilihat? Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu adalah posisi pemantau, jadi berdasarkan data fakta. Datanya kita harus masuk dan tujuh. Konsekuensinya apa? Dan bicaranya cenderung data. Dan dipantau nanti anak di kelas betul enggak saat istirahat. Itu posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Seperti apa itu posisi manajer? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Itu
salah satu contoh sebagai posisi manajer. Jadi tidak hanya di situ ada membimbing anak untuk mencari solusi. Yuk lanjut ke slide selanjutnya saja. Nah, mungkin bisa kita refleksikan sekalian. Kemarin kita posisinya di mana ya? Membuat mereka bersama. Teman atau manajer? Teman, benar mana? Boleh kan? 1, 2, 3. Oke, atau 1, 2, 3 ya pembuku. Tapi bisa juga sebagai teman gitu ya. Nah, seharusnya atau idealnya setelah Bapak Ibu lihat tadi yang paling enak yang mana ya? Manajer. Paling tidak yang positif itu di teman atau manajer. Nah, yang paling ideal adalah di posisi manajer. Yang kurang pemhukum atau membuat rasa bersalah. Apakah ada keinginan untuk memperbaiki posisi? Oke, mari kita bersama-sama meningkatkan posisi kita dari posisi 1 sebagai pemhukum paket komplit tadi ke posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Ya, kita saling bekerja sama, saling mengingatkan. Ya, karena kalau customer biasanya dari manajer, kadang kalau asmo ke manajer, customer langsung turun ke pemhukum, masih seperti itu. Tapi kita terus berupaya berlatih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa ini? Membuat rasa bersalah dulu. Langsung masuk, alhamdulillah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pintar. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh. Oke. Nah ini peraturan itu bergerak di antara pemantau itu bergerak antara peraturan, konsekuensi dan hadiah. Aturannya di situ. Kalau manajer itu nilai-nilai dan memperbaiki. Ada nilai-nilai yang ditanamkan dan ada yang diperbaiki. Membimbing anak yang memperbaiki. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yaitu kalau menangani anak yang menangani masalah, kata-kata yang keluar salah satunya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, salah satu contoh. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa tidak paling bersalah. Diam-diam sih gitu ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan. Seperti tadi, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, 5 kebutuhan dasar tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contohnya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini biasanya alasan seorang melakukan kesalahan adalah karena ada salah satu dari kelima kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini membantu anak untuk memperbaiki diri sendiri. YouTube-nya ini Pak. Ini salah satu contoh angin. Oke. Praktek segitiga restitusi ini yang sudah pernah saya lakukan. Diklik. Orang diklik. Ya. Itu tidak ada suaranya. Kita punya jawab orang yang gurunya lebih kecil dari muridnya.
Ya, ini sudah saya sudah mencoba mempraktekkan lanjut ya. Ini menstabilkan identitas 4 dan kebutuhan dan sekian. Terima kasih. Kepada kami yang sekali lagi untuk sekali lagi yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Barangkali ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi saya sampaikan. Silakan. Oke, monggo Bu Enda. Materinya bisa di-share di grup supaya kami bisa mereview kembali dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak C, sehingga pemahaman kami bisa jadi lebih baik juga. Terima kasih Bu Enda, dengan senang hati akan saya kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya Bu Oke, Asti. monggo Bu Susi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Susi Handayani ingin bertanya, pada saat Bu Asti melakukan praktik segitiga restitusi, bagaimana tanggapan anak-anak terhadap apa yang dilakukan Bu Asti? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus yang telah diajukan oleh Ibu Susi. Yang dirasakan anak-anak saat saya melakukan segitiga restitusi yaitu memang saya tanya setelah melakukan segitiga restitusi, anak saya tanya bagaimana perasaan kalian? Anak-anak menjawab perasaan saya plong. Mengapa plong? Karena saya bisa mengungkapkan maksud saya. Saya ditanya apa alasan saya melakukan kesalahan tersebut, dan saya dibantu untuk mencari solusi dari masalah yang dialami. Itu yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi kita juga pada dasarnya sama dengan anak-anak ya. Kalau kita dihukum, kita juga merasa sakit hati. Kalau kita dan dengan melakukan segitiga restitusi, anak merasa diuangke. Kita juga akan merasa sangat senang kalau kita diuangke. Tidak hanya langsung di justice dihukum, pokoknya aku salah, enggak. Tapi anak merasa sangat senang karena merasa dimanusiakan, gitu. Memanusiakan manusia, ya. Begitu yang dirasakan anak-anak di sini. Jadi anak terus puas. Ya. Tadinya ada masalah, kemudian ada solusinya, gitu ya. Ya. Anak merasa lebih senang karena juga dibantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian. Mungkin ada pertanyaan nanti. Mungkin Bu Reta. Saya SDA Misi Pamungkas mau bertanya, dari 5 porsi kontrol tadi, mungkin yang terpilih di manajer. Ya. Saat Ibu Asti melakukan porsi yang kelima, yaitu manajer, kendala apa yang mungkin paling sulit dari Bu Asti alami dan bagaimana cara Bu Asti menangani itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus oleh Bu Reta. Ya, saya memang merasa sangat sulit untuk berada di posisi yang kelima. Itu mencoba praktek ya, mencoba praktek di posisi yang kelima. Karena saya memang agak sulit menguasai emosi. Seringkali saya terjebak di yang pertama. Mungkin seperti kemarin saat dimakan, ada anak yang lempar-lemparan, saya langsung saja berdiri, tidak bisa menguasai. Jadi ini yang menurut saya sangat sulit itu menguasai diri, mengontrol diri. Karena basic dasar saya memang agak susah mengontrol emosi. Saya lebih cenderung untuk memarah. Jadi saya paling susah untuk mengontrol emosi. Dan untuk saya berlatih ke posisi manajer, saya harus mencoba menahan diri. Itu yang menurut saya paling susah untuk membuat bersabar. Ada mereka. Ya, beberapa. Ya. Terima kasih. Kalau saya Romo Indrawati, saya mau bertanya Bu, untuk bagian keyakinan kelas, bagaimana itu melibatkan anak
agar keyakinan kelas itu sesuai dengan tujuannya. Bagaimana juga banyak keyakinan-keyakinan yang ada, lalu kita mengerucutkan itu seperti apa? Terima kasih. Iya. Cara mengerucutkannya, terima kasih ya untuk pertanyaannya dari Bu dari sangat bagus. Yang saya coba kemarin lakukan, cara mengerucutkannya ya seperti yang kita sudah coba tadi ya. Misalkan datang terlambat berarti apa? Kemudian saya pengen kelas ini tidak ada roasting. Itu kemarin yang muncul di anak. Saya pengen tidak ada roasting. Terus kita mencoba ke hal yang lebih universal dari roasting itu apa? Saling menghormati. Jadi kita bawa dari hal-hal yang spesifik kepada hal-hal yang universal, yang umum, yang menjadi keyakinan dasar anak-anak untuk melakukan sesuatu. Contoh lagi, saya pengen diberi kesempatan untuk maju. Ada juga ternyata kemarin ada anak yang suruh maju jangan itu aja. Padahal saya juga sudah memberi kesempatan, selalu memberi kesempatan, tapi ternyata masih muncul seperti itu. Nah, itu berarti kita merumuskan lagi ke berarti ingin dihormati, ingin dihargai, berarti saling menghormati. Jadi kita kerucutkan dari yang spesifik ke hal yang universal. Demikian Bu Karma, semoga bisa menjawab. Ada lagi? Tidak ada? Terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dan nanti akan saya share materi yang saya buat ke WA grup kita. Apabila ada salah kata dalam saya presentasi pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Pembawa acara. Ya, terima kasih. Sekali lagi beri tangan untuk Bu Wati ini yang menyampaikan sebuah presentasi tentang budaya positif dengan sangat luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pertemuan pada hari ini sangat memberikan manfaat untuk kita semua yang ujung-ujungnya untuk anak bangsa.